Sayang, ayo jawab. Ayo jawab, ada apa kamu sama Raffi? Hah? Jawab! Oh! Puas kamu sekarang, Ana. Puas kamu! Belum! Ana. Coba kamu katakan, siapa orang lain yang kamu cinta itu? Apa kamu nggak bisa membaca dari tatapan mata saya? Jadi, orang lain itu aku. Kamu udah ngambil Doni dari aku, dan aku nggak akan terima. Dan kamu sudah mengambil Raffi dari aku. Aku nggak ngambil Doni, aku nggak ngambil Raffi. Aku denger ya, aku akan ngelakuin apa aja supaya Doni balik sama aku. Termasuk ngehalusin muka kamu, biar kamu lebih cantik. Jangan pernah ganggu Sutra. Ingat itu. Kalau kamu berani menyentuh sedikit saja, aku tidak akan diam. Kamu denger ya, kamu bodoh kalau ngebela Sutra. Sutra tuh nggak suka sama kamu, tapi Raffi. Seberapa besar perhatianmu ke Sutra? Hanyalah sia-sia belaka. Karena di hati Sutra hanya ada aku. Tidak ada laki-laki lain. Bangsat lo ya. Doni, dengar. Cuma Doni yang ada di hati aku. Sutra. Kenapa kamu selalu membuat aku menderita? Apa kamu tahu? Semakin kamu membuat aku membenci kamu, semakin aku mencintai kamu. Sutra, akhirnya kamu kembali, sayang. Ini cincin buat kamu. Ibu bangun, Bu. Ibu sadar, Bu. Ibu bangun, Bu. Ibu. Ibu sadar, Bu. Ibu, Mbak di luar aja, Mbak ya. Aduh, bangun ibu saya, suster. Ibu. Sus. Dokter, gimana keadaan ibu saya, dokter? Maaf, Nona. Sampai saat ini, kami belum bisa mendiagnosa penyakit ibu Anda. Jadi, kami belum bisa melakukan apa-apa. Dokter, kalau pihak rumah sakit ini tidak melakukan tindakan apa-apa, penyakit ibu saya bisa tambah parah. Tolong, dokter, tolong. Periksa ibu saya, penyakit apa? Ya, saya ngerti, Nona. Saya ngerti. Saya akan melakukan sekuat tenaga saya. Dokter, saya sering bolak-balik ke rumah sakit ini, tapi hasilnya selalu sama. Saya nggak terima. Di mana pemilik rumah sakit ini, dokter? Di mana dia? Lap sepatu saya. Hah? Apa? Lap sepatu saya. Gara-gara kamu, saya harus menyuruh orang lagi untuk menyemir sepatu saya. Kamu... Lain kali, jalan pakai mata. Ngerti kamu? Tolong jangan menghina lagi saya, Tuan. Oke, saya emang minta maaf telah mengotori sepatu Anda. Tapi Anda juga harus lebih dahulu minta maaf sama saya. Karena Anda telah membuat saya jatuh. Pak, kenapa rumah sakit sebesar ini tidak bisa mendiagnosa penyakit ibu saya?
Jangan hanya karena saya miskin, Anda tidak menghargai saya dan ibu saya. Ternyata Bapak sama aja dengan dokter-dokter yang lain di sini. Sama-sama nggak becus. Anda... Iya, saya Raffi, pemilik rumah sakit ini. Maaf, saya benar-benar... Cuma maaf doang. Kamu sudah melecehkan rumah sakit ini. Kamu bilang kami tidak becus. Iya. Saya akan buktikan. Kalau kami bisa bertanggung jawab atas pasien-pasien kami. Dan saya akan berjanji. Akan mendiagnosa penyakit ibu kamu secepatnya. Ibu jangan tinggalin Sutra ya, Bu. Sutra udah gak punya siapa-siapa lagi, Bu. Maafin Sutra, Bu. Sutra belum bisa nemuin ayah. Ya Allah, ini gak adil. Kenapa selalu ibu aku yang menderita? Kenapa kau berikan penyakit ini kepada ibuku? Kanker darah stadium lanjut. Tapi, apa penyakit ibu saya bisa disembuhkan, Dok? Yang bisa kita lakukan sekarang adalah memberikan perawatan agar ibu Anda bisa senyaman mungkin. Maksud dokter, ibu saya akan meninggal. Hidup dan matinya manusia hanya Tuhan yang tahu. Yang jelas, semakin hari kanker yang ada di dalam tubuh ibu Anda semakin ganas. Sutra akan melakukan apa aja supaya ibu bisa bertahan lama di sini. Sutra. Bu. Pelan-pelan, Bu. Kita pulang, Nah. Kita pulang. Enggak, Bu. Ibu nggak boleh pulang. Ibu harus ada di sini sampai ibu sembuh. Dari mana kita membayar biaya perawatan rumah sakit ibu di sini? Ibu tenang aja. Sutra akan berusaha. Saya janji, saya akan membayar perawatan ibu saya semuanya. Maaf Mbak, ini bukan yayasan amal jariah. Maaf ya Mbak, ada apa ya? Ini Pak, Mbak ini tidak bisa membayar administrasi perawatan ibunya. Kalau boleh tahu, siapa nama ibu Anda? Ratri, Bu Ratri. Oke, sebentar ya. Saya mau cek dulu, sebentar. Ibu Ratri. Menurut catatan saya, ibu Anda sudah keluar hari ini. Tepatnya jam 7 pagi. Apa? Enggak, ini nggak mungkin. Suster, ibu saya kemana, Suster? Ibu Anda sudah keluar tadi pagi, Pak Raffi yang menyuruhnya. Raffi? Iya. Ibu Anda dipindahkan ke rumah sakit lain. Pak Raffi, Anda nggak berhak memindahkan ibu saya dari rumah sakit ini karena kami miskin. Dan satu hal lagi, jangan dikira dengan kekayaan Anda bisa membeli kesehatan ibu saya. Pak Raffi, lepas, Pak Raffi, Pak Raffi. Ya Allah, jadi Pak Raffi itu... Ya, tadi pagi Pak Raffi memberikan instruksi pada dokter untuk memindahkan ibu Anda ke rumah sakit yang punya alat kemoterapi. Ia juga mendatangkan dokter dari luar negeri untuk
memberikan perawatan kepada ibu Anda secara gratis. Semua biaya ditanggung oleh Pak Raffi. Walaupun ia kelihatan sombong dan galak, tapi sebenarnya ia sangat murah hati. Ya Allah, saya telah menyakiti orang yang telah menolong nyawa ibu saya. Anda mau kemana? Saya meminta maaf sama Pak Raffi. Mbak Sutra, mulai hari ini Pak Raffi sudah tidak mengurusi rumah sakit ini lagi. Terus, saya harus cari Pak Raffi kemana? Saya minta maaf Pak Raffi. Setiap kali saya ketemu dengan kamu selalu aja minta maaf. Saya minta maaf dan Anda sudah berbaik hati mau membiayai perawatan ibu saya. Kamu pikir dengan begini saja saya bisa memaafkan kamu? Soal kemarin itu... Kamu harus membayar semua kerugian yang sudah kamu lakukan ke saya. Kamu pikir ini semua gratis apa? Maksud Anda? Kamu harus membayar semuanya. Biaya rumah sakit, pelecehan yang sudah kamu lakukan ke saya, pencemaran nama baik, dan sakit hati yang saya terima. Dengan bekerja di hotel ini selamanya. Selamanya? Iya. Kamu harus melakukan apa saja yang saya perintahkan. Tidak ada kata tidak. Baiklah Pak Raffi. Saya akan bekerja di hotel ini. Bagus. Kamu akan bekerja di tim Ina. Mbak, aku heran deh sama Pak Raffi. Ngapain juga Pak Raffi menerima pegawai baru? Pasti ada main sama dia. Kamu tuh harusnya nggak usah beruntung. Kerjaan kita tuh makin berkurang. Biarin aja Sutra yang ngerjain kerjaan kita. Lagian aku sih nggak peduli dia ada main sama siapa. Itu kan Mbak Ina. Tapi kalau aku kan suka sama Pak Raffi, Mbak. Aku takut gimana nanti kalau Sutra mengambil Pak Raffi dari aku. Ya nggak mungkin lah. Pak Raffi itu kan pemilik hotel ini. Lagian dia tuh kan kuliah di Amerika. Kalau si Sutra itu paling lulusan SMA doang. Mbak. Katanya Mbak Ina, biar Sutra aja yang ngerjain tugas kita. Gimana? Nih, kerjaan aku. Ketik semua file yang ada di sini. Aku sama Mbak Ina mau makan siang dulu. Dan ini juga kerjaan saya. Saya mau kamu kelarin semuanya hari ini. Ya, Erna udah lapar nih. Yuk. Tunggu dulu. Mbak Ina, ini kan kerjaan kalian. Tapi kenapa harus aku yang kerjain? Kamu ya? Saya ini atasan kamu. Jadi terserah saya mau kasih kamu kerjaan atau enggak. Atau kalau kamu nggak mau, saya sama Erna bakalan kunciin kamu di sini sampai pagi. Biar kamu kedinginan terus kelaparan. Gimana? Mau? Iya Mbak Ina, biar tahu rasa. Iya. Biar aku yang kerjain semuanya. Bagus. Makanya, kalau pegawai baru itu jangan membantah perintah bos. Mau? Aku mau. Kalau kamu mau makan aja dari sini. Erna, kamu tuh kalau nggak mau ngasih makanan buat aku, kamu nggak usah ngebuang kayak gitu. Masih banyak orang yang kelaparan. Aduh, nggak usah ceramah deh. Kalau kamu mau ceramah, mendingan di masjid aja, tapi jangan di kantor ini ya. Aduh, mau kemana? Aku mau makan. Aku lapar. Makan? Enak aja. Kerjaan kamu tuh masih banyak. Nih, bawa file ini ke bagian keuangan yang di atas. Tapi kamu anak baru. Kalau kamu berani membantah bos Ina, aku jahit mulut kamu. Cepetan, cepat dari tunggu. Orang baru, cari muka sama pimpinan. Alhamdulillah, akhirnya kerja juga.
siang. Jangan salahkan pekerjaan kalau kamu lupa makan. Dan jangan menyiksa diri. Saya nggak mau. Nanti ada berita di luar, saya memperlakukan pegawai saya dengan tidak manusiawi. Masuk. Maaf Pak, ini proposal yang agak mudah. Cepat juga kerja kalian. Saya akan pelajari dulu proposal ini. Erna memang pekerja keras, Pak. Nggak seperti Sutra, yang kerja cuma malas-malasan dan membantah perintah saya. Lain kali kamu harus mencontoh Erna. Dan jangan membantai Ina. Dia itu atasan kamu. Erna, Ina. Besok pagi kita bahas proposal ini. Keluar. Tidak tahu. Kalau kalian berdua yang membuatnya, kalian pasti bisa menjawab. Atau jangan-jangan bukan kalian yang membuatnya. Putra, ke ruangan saya sekarang. Masuk. Coba kamu jelaskan latar belakang proposal ini. Proposal ini dibuat akan kebutuhan hotel kita terhadap promosi. Dan promosi diperlukan untuk mendongkrak jumlah orang yang akan menginap di hotel kita. Cukup. Ina, lain kali saya mau melihat kerja kamu. Bukan kerja Sutra. Maaf Pak, tapi... Jangan banyak alasan. Saya sangat kecewa sama kamu. Halo? Di pesawat. Oke. Ina, kamu jemput mama saya di bandara. Dari LA, oke? Baik Pak. Boleh saya bawa ya? Iya. Kamu sengaja ya mau ngambil jabatan saya? Hah? Enggak Mbak, enggak. Aku... Alah, bohong Mbak Ina. Sudah jelas dia mencari muka di depan barang. Mbak Ina hati-hati aja, dia kan racun. Saya nggak nyangka ya kamu tega sama saya. Awas kamu. Enggak Mbak, demi Allah Mbak. Aku tuh nggak ada niat kayak gitu. Niat aku kerja di sini kerja dengan baik. Dan aku minta maaf sama Mbak kalau kehadiran aku ganggu Mbak. Dengar ya kamu, sini. Kehadiran kamu tuh buat saya nggak senang, ngerti? Sekarang kamu pergi sana, jemput keluarga Pak Raffi. Tapi kan Pak Raffi yang nyuruh Mbak, bukan aku. Kamu nggak mau nolong saya? Hah? Iya Mbak, iya. Aku ke Medan sekarang. Pak, kok berhenti Pak? Maaf, Non. Ada orang yang jalan. Ya ampun. Ini kalau Anda. Aduh, kenapa hatiku jadi beku ya? Sayang, aku nggak sempat kenalan lagi. Ya ampun, gawat jam 11 lagi. Pesawatnya pasti udah mendarat. Bisa aku dimain Mbak Ina lagi. Halo? Iya Mbak, aku sekarang lagi di jalan, lagi macet. Ibu Raffi udah mendarat dari tadi, jadi kamu nggak perlu lagi ke bandara ya. Sekarang dia sedang di taksi perjalanan ke mall. Nanti aku SMS-in nomornya, kamu hubungin dia kalau udah sampai mall.
Sekarang kamu cepet ke sana karena aku nggak mau dianggap nggak becus sama Pak Raffi. Oke? Pak, kita balik arah aja. Halo, maaf Bu, saya akan menjemput Ibu. Ibu ada di mana ya sekarang? Saya sedang di taksi. Saya... Aduh, nggak bisa dihubungin lagi. Gimana aku bisa mencari dia dari sekian puluh ribu taksi yang ada di kota ini? Ibu boleh nggak pinjam handphonenya? Boleh, Bu. Oh ya, terima kasih ya. Terus berapa ya teleponnya Raffi? Itu lagi ya? Bu, ya? Maaf, Raffi itu pemilik rumah sakit dan hotel kan? Iya. Alhamdulillah. Iya. Ibu akhirnya ketemu juga, Bu. Maaf, Bu. Saya Sutra. Saya sebenarnya menjemput Ibu. Oh, makasih ya. Ayo, Bu. Iya. Biar Ibu yang bawa. Nggak usah, Bu. Biar saya aja. Makasih. Mari, Bu. Perusahaan tuh pasti bangga banget ya punya pegawai kayak kamu. Raffi pasti senang. Ayo Sutra, besok-besok kalau Tante butuh bantuan kamu mau kan nemenin Tante? Iya, Tante telepon aja. Makasih ya sayang. Raffi kok belum datang juga ya? Pasti kena macet. Kayak Tante sebel kalau tinggal sini. Makanya Tante sama Om Herman memilih tinggal di Amerika. Biar Raffi antar kamu pulang ya. Nggak usah Tante. Pak Raffi pasti capek. Aku bisa pulang sendiri kok. Bu, sekarang aku udah kerja di hotelnya Pak Raffi. Alhamdulillah. Nah, Raffi itu memang benar-benar anak yang baik. Dia sudah menganggap ibu seperti keluarganya. Kamu harus rajin kerja sama dia ya. Iya. Ibu sekarang istirahat dulu ya, biar ibu cepat sembuh ya. Sutra. Kamu jangan menangis. Kamu harus kuat menjalani hidup ini. Tidak boleh menyerah. Tidak boleh patah semangat. Enggak. Sutra nggak nyerah. Sutra takut kehilangan ibu. Ibu berjanji sayang. Ibu tidak akan meninggalkan kamu sendiri. Halo? Iya. Iya, Tante. Iya. Besok pagi-pagi saya akan segera ke sana. Untung ada kamu yang nemenin Tante ke mall. Kalau enggak, Tante pasti bosen. Ma, Ya? kenapa nggak kasih tahu kalau mau pergi? Aku kan bisa temenin. Kamu tuh kan sibuk sayang. Lagian Mama udah punya temen kok. Nih, Sutra. Sutra, kok kamu bisa kenal dengan mama saya? Kamu nih gimana sih? Kan kamu yang nyuruh dia jemput Mama di bandara.
Udahlah Raffi, nggak usah dipikirin. Yang penting Mama senang sama dia. Dia bisa nemenin Mama ke mall lagi. Ayo Sutra. Ina keterlaluan. Dia sudah mengabaikan perintahku. Si Sutra itu benar-benar mau ngambil jabatan aku, Erna. Dia tuh ngadu sama Pak Raffi soal yang masalah jemput di bandara itu. Dia emang kurang ajar, harus dikasih pelajaran, Mbak. Jangan sekarang deh, Erna. Aku lagi gak semangat. Belakangan ini si Doni tuh selalu nolak ajakan aku. SMS aku aja gak pernah dibales. Nah, aku mau telepon dia dulu ya. Ya, halo. Sayang, kamu di mana? Iya, maaf, Nah. Tadi aku lagi rapat. Oh, sayang, nanti malam kita nonton yuk. Aku mau... Ina, maaf. Aku lagi bener-bener sibuk sekarang. Aku lagi dipanggil bos nih, oke? Dah. Ini tuh nyebelin banget deh, makin hari makin aneh. Diajak nonton nggak mau, diajak jalan nggak mau. Itu tandanya kalau cowok selingkuh loh, Mbak. Aduh, nggak mungkin, Erna. Doni tuh sayang banget sama aku. Dia nggak mungkin selingkuh, apalagi naksir sama cewek lain. Sorry, Ina. Aku rasa di hatiku ada wanita lain. Wanita yang sangat baik dan memiliki senyum termanis di dunia. Dia membuat aku selalu merindukannya sejak pertama kali bertemu. Ya, aku harus menemukan wanita itu. Dengarlah, dengar kekasih, suara hatiku. Dengarlah, dengar kekasih, rintihan kalbu yang lama ku pendam di dalam. Pak, maaf. Mau tanya, apa betul tadi yang turun dari mobil ini seorang ibu-ibu dan seorang cewek? Benar. Memang ada apa? Enggak sih, cuma mau tanya, apa betul mereka itu ibu dan anak? Bukan. Dia itu hanya pegawai Hotel Amalia milik Bu Marni. Namanya Sutra. Oh, ya. Makasih banyak ya, Pak. Ya. Berarti di satu kantor dengan Nina. Kok bisa beneran gini ya? Makasih ya, sayang. Aku seneng deh kalau kamu perhatian kayak gini. Kalau kayak kemarin-kemarin kamu nyokin aku terus. Iya, maafin aku Ina. Tapi kemarin aku benar-benar sibuk. Iya. Kita kan harus saling sayang. Ya udah, aku turun dulu ya. Ya. Hati-hati ya. Iya. Ina, tunggu dulu. Aku mau tanya, apa teman sekantor kamu ada yang namanya Sutra? Dari mana kamu kenal dia? Oh, kemarin dia nyelamatin kerjaan aku di jalan. Jadi, aku pengen terima kasih aja sama dia, makanya aku tanya sama kamu. Iya, Sutra emang teman kerja aku. Tapi dia tuh cewek nggak benar. Jadi aku harap kamu nggak menjalin hubungan sama dia. Sutra, saya mau besok kamu yang menemani saya ya ke PT Nusa Indah. Sutra. Kenapa sih semua orang bicarain dia? Apa kelebihannya? Ini file untuk presentasi besok. Kamu jangan lupa ya, simpen di komputer kamu. Ini nggak boleh dibiarin. Raffi nggak boleh semakin dekat dengan Sutra. Semakin dia dekat, Sutra makin cepat ngambil jabatan aku. Pelajarin file itu. Ya.
Dah. Kali ini kamu pasti akan dipecat sama Pak Raffi. Hai. Halo? Iya, baik Pak. Aduh, ada apa dengan kursi ini ya? Itu karena kursi itu terlalu genit. Sama kayak kamu segenitan ngerayu Pak Raffi dan pacaran. Kamu wanita penggoda. Maksud Mbak Ina apa? Saya itu tahu rencana busuk di kepala kamu itu ya. Kamu mau ngambil jabatan saya dan pacar saya kan? Saya nggak akan biarin itu terjadi. Halo? Iya Pak Raffi, file yang di atas meja. Maaf Pak, tapi sutranya nggak ada. Iya, dia lagi keluar Pak, katanya lagi janji sama seseorang. Baik Pak. Kamu udah lihat dan rasain apa yang saya lakuin ke kamu ya? Saya bisa bikin kamu lebih menderita. Ngerti kamu? Biarin aja. Dengan rok seperti itu, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Sudah telat. Saya mintanya tadi, bukan sekarang. Tadi kamu ke mall sama siapa? Enggak Pak, saya nggak sama siapa-siapa. Tadi saya ke toilet, saya sakit. Jangan bohong. Dengar ya, saya paling nggak suka diduain. Maksud saya, kamu jangan menduakan pekerjaan dengan urusan pribadi. Pak, saya mohon Bapak percaya sama saya. Saya nggak kemana-mana. Kalau nggak ada apa-apa lagi, saya permisi. Tunggu. Selesai. Bagus. Bolehkah aku jatuh cinta padanya yang aku sayangi? Bolehkah aku jatuh cinta? Setiap insan itu sama, Makasih. berhak mencinta dan dicinta. Katakan kalau memang cinta. Pak Raffi hari ini baik sekali. Berbeda dengan hari biasanya. Hari ini kamu cantik sekali. Seandainya saja aku bisa mengatakannya kali ini. Pak, saya mau ngucapin terima kasih sama Bapak. Bapak udah beliin saya baju sama aksesoris baru. Saya hanya ingin kamu terlihat bagus saat meeting besok. Itu saja kok. Pak, saya mau mengatakan... Mengatakan apa? Saya mau mengatakan kalau saya mau turun di rumah sakit. Soalnya saya mau jemput ibu saya. Nggak apa-apa kan? Memang aku cinta padamu. Bu Ratri semangat ya. Supaya cepat sembuh.
Terima kasih ya, Nak Raffi. Nak Raffi sudah banyak mengeluarkan upaya untuk perawatan ibu. Tidak sepantasnya ibu berterima kasih kepada saya. Karena papa yang membangun semua perusahaan ini. Dari awal sampai besar seperti sekarang. Saya memang pemegang saham di sini. Tapi saya juga cuma karyawan di sini. Kalau seandainya ayah Nak Raffi ada waktu lenggang, ibu ingin sekali menemuinya untuk mengungkapkan rasa terima kasih ibu. Ya, seandainya saja papa di sini. Tapi papa sekarang ada di Amerika. Iya, Bu. Pak Herman sekarang ada di Amerika. Herman di Amerika. Mas Herman. Mas Herman. Ratri, aku harus pergi ke Amerika sekarang. Simpanlah sapu tangan ini. Tapi Mas. Maafkan aku. Aku sangat mencintaimu. Tapi aku tidak bisa hidup denganmu. Aku memiliki istri dan anak. Mereka menungguku sekarang. Maafkan aku. Mas Herman. Jangan tinggalkan aku. Gitu. Bu. Ibu. Ibu kenapa? Iya bu, apa kata-kata saya ada yang salah? Sehingga menyinggung perasaan ibu. Enggak. Ibu enggak ada apa-apa. Ibu senang kamu bisa bersama Sutra. Tenang saja bu, saya akan menjaga dan melindungi dia. Tapi aneh ya. Kadang baik, kadang suka marah-marah. Tapi kadang juga dia baik. Kalau dia marah, aku bukannya benci, tapi malah jadi tertarik. Udah jam 10, meeting jam 7 lagi. Bang! Tunggu, Bang! 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 Kasian banget nih orang. Tolong mas. Sutra. Sutra bangun Sutra. Oh mas, mobil mas. Ayo mas. Pak Raffi, kapan acara kita bisa dimulai hari ini? Sabar Pak. File yang akan presentasikan ada di asisten saya. Saya harap tunggu sebentar. Baik, Pak. Sutra, gimana ini? Mas, handphonenya bunyi tuh. Angkat dong. Ya halo. Mana Sutra? Panggil dia sekarang. Tapi Sutranya lagi tidur. Sutra? Sutra kamu udah sadar? Aku. Ini tadi yang telepon dan bilang-bilang presentasi gitu. Presentasi. Ya Allah. Sutra? Sutra, ini.
Muah. Untung ada kamu, sayang. Saya benar-benar kecewa sama kamu. Hampir saja saya kehilangan proyek gara-gara kamu. Sekarang cepat. Kamu print file untuk presentasi yang saya kasih kamu kemarin. Saya hanya bisa menanya sampai siang. Siapkan file itu. Iya, Pak. Maaf, Pak. Sepertinya disket ini ada yang menukar. Kalau nggak mungkin terkena virus. Soalnya file-filenya hilang semua, Pak. Kamu sudah menghilangkan proyek miliaran rupiah. Saya nggak tahu kalau pecat aja Pak Raffi. Semakin lama Sutra di sini malah bikin perusahaan bangkrut. Pak, sekali lagi saya benar-benar minta maaf, Pak. Saya benar-benar minta maaf. Jangan minta maaf terus. Itu semua mama. Saya nggak akan mecat kamu. Karena kamu harus membayar semua kerugian yang ditanggung oleh perusahaan ini. Kok Pak Raffi nggak pecat dia? Ada apa antara kamu sama Pak Raffi? Apa kamu pernah tidur sama Pak Raffi? Iya. Dasar perempuan pakaian. Ayo jawab. Ayo jawab. Ada apa kamu sama Pak Raffi? Hah? Jawab. Oh. Puas kamu sekarang anak. Puas kamu. Belum. Cukup. Cukup. Jangan berbuat gila. Ayo. Awas kamu ya. Halo? Apa? HP aku? Iya. Oke. Makasih ya. Kamu udah nolongin aku dan HP ini. Oh iya. Nama aku Sutra. Iya, aku Doni. Seharusnya aku yang berterima kasih. Karena dulu kamu pernah nyelamatin kerjaan aku di jalan. Hah? Iya. Kamu bantuin ambil koran-koranku yang berserakan di jalan waktu itu. Aku sedang memantau promosi koran kamu. Oh iya, aku ingat. Tapi kamu kok tahu nama aku sih? Kita kan belum kenal sebelumnya. Bentar ya. Halo? Iya Bu Marni, iya. Don, aku balik duluan ya. Perlu aku antar? Nggak usah. Aku bisa pulang sendiri kok. Ya? Iya, udah, hati-hati ya. Sebentar ya, Tante mau ke toilet dulu. Tante, saya juga mau pergi. Kamu nggak nungguin Raffi? Nggak usah. Oh ya sudah. Kalau gitu kamu hati-hati ya. Iya. Terima kasih Sutra. Iya. Pak Raffi. Siapa laki-laki yang ngangkat telepon kamu tempo hari? Laki-laki. Oh, dia teman saya, Pak. Jadi kamu lebih mentingin teman daripada pergi ke presentasi bersama saya? Bukan Pak, bukannya gitu. Tapi waktu itu saya pingsan di jalan dan dia nolongin saya. Kamu suka sama dia? Enggak Pak, karena saya ada teman dekat laki lain. Katakan, siapa laki-laki itu? Katakan. Lepasin, sakit. Sutra. Raffi, bukan gitu caranya mengatakan perasaan kamu. Perasaan? Udahlah, kamu tuh nggak usah bohong sama Mama. Kamu cinta kan sama dia? Hah? Pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak Raffi. Maaf Pak. Maaf. Jangan minta maaf. Itu sikap orang lemah, atau enggak? Pak Raffi kok berubah ya? Tapi aku rela. Kalau aku mencintai seseorang, berarti aku harus bersedia disakiti oleh orang itu.
Nina. Sekarang ini Pak Raffi marah terus sama Sutra. Kayaknya sih saat ini saat yang tepat untuk membuat Sutra keluar bye-bye. Ide yang bagus. Aku juga udah muak sama bukunya. Pak Raffi, saya rasa untuk pengadaan seminar minggu ini bisa mulai disiapkan dari sekarang. Bagaimana menurut Bapak? Ina, kamu yang ngurus. Tapi Pak, bagaimana kalau Sutra yang mengurus seminar ini? Kita kan belum tahu sejauh mana kemampuannya. Jadi dengan kegiatan seperti ini, Pak Raffi bisa melihat sendiri bagaimana kemampuan dan kinerjanya. Oke, Sutra, kamu yang bertanggung jawab. Rapat selesai. Mbak bisa bantu saya nggak? Aku nggak bisa dan nggak mau. Kan kamu yang punya hajat. Halo, Pak Ahmad. Iya, jangan lupa ya, nanti pembicaranya dan sebentar. Halo, iya Bu, iya. Jadi jangan lupa cateringnya, lunch buatnya untuk makan siang, kopi dan oke, ya. Mbak, Ya? dekorasi aula untuk seminar udah habis selesai. Aduh, kerjaan aku banyak banget lagi. Jadi yuk, kita lihat yuk. Mari, Pak. Yaudah, kamu duluan aja deh. Iya, Pak. Pulpen kamu jatuh. Kamu mengurus pulpen aja nggak becus. Apalagi seminar nanti. Maaf Pak, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Halo, Doni? Iya. Boleh. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu. Tapi aku nggak tahu gimana caranya mengungkapin perasaan ini. Sutra, kamu cantik banget hari ini. Jalan. Itu yang namanya Doni. Jangan-jangan pacarnya. Raffi, ini jusnya. Makasih ya, Ma. Kamu sudah memikirkan Sutra ya? Enggak kok, Ma. Kamu cemburu ya? Memangnya kenapa? Dia jalan sama cowok lain. Wajar kan kalau banyak yang mendekati dia? Dia itu cantik, baik. Cowok mana sih yang nggak suka sama cewek kayak dia? Raffi, kalau kamu cinta sama dia, kamu harus bersikap lebih baik. Jadi dia tahu isi hati kamu. Bersikap lebih baik. Tadi kamu ngapain jemput Sutra? Apa hubungan kamu sama wanita jalan itu? Ina, Sutra itu wanita baik-baik. Baik-baik, dia itu kegatelan udah ngerayu Pak Raffi, sekarang ngerayu kamu. Cukup, Ina. Bukan dia yang merayu aku, tapi aku yang merayu dia. Jadi kamu, dia. Ya, maafin aku, Ina. Aku nggak bisa bohongin perasaan aku sendiri. Maaf, kamu udah mengkhianati cinta kita, Doni. Cinta? Aku rasa hubungan kita udah berakhir sejak dulu. Enggak. Aku nggak mau berakhir. Aku nggak mau putus. Ini semua masih gara-gara kamu, kan? Dia itu bener-bener keterlaluan. Ina! Aku sama Doni itu hanya berteman. Kita nggak pacaran. Mbak tuh udah salah sangka. Dia munafik ya kamu? Kamu naksir kan sama dia? Dia itu pacar saya. Sampai kapan juga kamu nggak bisa ngadepin dia. Aku sama Doni itu nggak ada hubungan apa-apa. Aku mencinta orang lain. Oh, jadi kamu bilang kalau dia yang ngejar kamu? Hah?
Kamu pikir saya percaya sama omongan cewek gatal kayak kamu? Dasar ya kamu tuh emang... Jangan pernah menyentuh Citra. Kamu nggak apa-apa. Hah? Coba kamu katakan, siapa orang lain yang kamu cinta itu? Sutra. Katakan, siapa orang lain itu? Aku mohon, sebelum aku mati penasaran. Apa harus bilang? Apa kamu nggak bisa membaca dari tatapan mata saya? Jadi, orang lain itu aku. Aku tahu. Kamu juga merasakan hal yang sama seperti aku, ya kan? Dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku Apa lo lihat? hanyalah kamu. Gak pernah lihat orang pacaran? Hatiku Kerja sana. hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu. Untuk acara seminar ini, saya mencoba desain yang baru, Pak. Kau yang ku Jadi semuanya saya rubah. Kemudian semua perinciannya ada di sini. Dan saya juga membeli hiasan yang baru. Yang ini? Ya, Oke. tujuan hati, kau yang ku cinta. Hati bertanya siapa dirimu. Dalam Aku tahu. hatiku Kamu suka kupu. hanyalah Jadi, kamu. aku beliin kamu hadiah. Hanyalah kamu. Sutra udah bener-bener keterlaluan. Dia harus dikasih pelajaran. Berdua mampus. Pak. Bapak nggak apa-apa? Bapak nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Terima kasih ya. Kamu udah nyelamatin aku. Saya juga terima kasih. Bapak udah nyelamatin nyawa ibu saya. Hah? Kenapa? Bu Marni. Oh ya udah, biar aku aja yang nemenin Mama. Kamu urus di sini ya. Kamu udah ngambil Doni dari aku, dan aku nggak akan terima. Dan kamu sudah mengambil Raffi dari aku. Aku nggak ngambil Doni, aku nggak ngambil Raffi. Aku denger ya. Aku akan ngelakuin apa aja supaya Doni balik sama aku. Termasuk ngehalusin muka kamu, biar kamu lebih cantik. Sini. Doni, bilang kamu lagi di kolam renang sama Patrick. Ayo cepat. Iya, Mbak, ya. Cepat. Halo. Doni, aku lagi ada di konferensi sama pacar aku. Mbak, kalau aku udah ngelakuin apa yang Mbak suruh, tolong Mbak, jauhin badan itu dari aku. Enak aja ya, Sutra. Kamu tetap harus mati. Gak bisa berenang ya? Cepetan belajar sana makanya.
cuma tenggelam. Kenapa harus dirawat? Bukan itu yang membuat Anda dirawat, tapi kanker darah. Kita sudah tes darah Anda. Anda positif leukemia. Sama seperti ibu Anda. Karena itu, Anda harus banyak istirahat. Jangan memikir yang berat-berat, karena akan memperburuk kondisi Anda. Ya. Jangan khawatir. Aku akan melindungi kamu dari Ina. Aku tahu. Pasti dia melakukan ini ke kamu. Enggak, ini bukan gara-gara Ina. Sutra, jangan bohong. Ina emang sakit jiwa berat. Jangan pernah ganggu Sutra. Ingat itu. Kalau kamu berani menyentuh sedikit saja, aku tidak akan diam. Kamu dengar ya? Kamu bodoh kalau ngebela Sutra. Sutra tuh gak suka sama kamu. Tapi Raffi, kamu tuh cuma dijadiin mainan. Raffi, maafin aku. Sebelum perasaan kita bertambah kuat, lebih baik kita mengakhiri hubungan ini. Karena aku akan meninggalkan kamu selamanya. Aku gak mau ngeliat kamu sedih. Hai sayang. Jalan yuk. Aku mau makan malam sama wanita yang pengen aku cintai. Nih, boneka buat kamu. Jadi, kalau kamu rindu sama aku, kamu tinggal peluk dan cium boneka ini. Nih. Maaf Raffi, aku nggak bisa. Karena aku mau pergi sama Doni. Iya kan, Don? Iya. Yuk. Apa maksud kamu? Aku ini pacar kamu, bukan dia. Maaf Raffi, aku salah menilai terhadap diri aku sendiri. Ternyata selama ini aku gak pernah suka sama kamu. Tapi sama Doni. Udahlah Sutra. Semuanya udah berakhir. Kamu jangan sedih ya. Puas kamu sekarang, ha? Kamu udah buat Doni sama aku putus deh. Dasar kamu wanita murahan. Aku gak akan ngebiarin kamu sampai kamu ngejauhin Doni. Ingat itu ya. Kamu kenapa sih? Memangnya apa salah aku sama kamu? Enggak, aku gak apa-apa. Pak Raffi gak salah. Tapi aku yang salah. Sutra. Apa kamu lihat? Siapa suruh lihat saya? Kerja! Lebih baik Raffi membenci aku daripada merasa kehilangan saat aku pergi. Doni, seberapa besar perhatianmu ke Sutra? Hanyalah sia-sia belaka. Karena di hati Sutra hanya ada aku. Tidak ada laki-laki lain. Bangsat lo ya. Doni. Benar. Cuma Doni yang ada di hati aku. Sutra. Sutra!
Sutra, kenapa kamu nggak keluar aja sih dari hotel itu? Nggak bisa. Soalnya aku sama keluarga aku punya hutang sama Raffi. Dia juga udah ngebiayain perawatan ibu aku yang karena sakit kanker darah. Kalau gitu gampang. Besok kamu siap-siap keluar dari hotel itu. Aku akan nyiapin uang untuk mengganti uang Raffi. Ibu tidak mau menerima pemberian uang kecuali dari Raffi. Tapi Bu, hanya Raffi yang berhak menjaga kamu. Kalau nanti ibu harus pergi meninggalkan dunia ini, bukan laki-laki lain. Tapi Bu, kenapa? Jangan dipaksa. Mungkin ibu lagi nggak enak badan. Aku keluar dulu ya. Dot, Bu, kenapa harus Raffi? Apa maksud Ibu? Pokoknya Papa tidak setuju hubungan gelap kamu dengan Raffi. Ingat itu Herman. Kamu itu sudah mempunyai istri dan anak. Tapi Pak, Tidak ada tapi-tapi. Kamu dan Marni harus pergi ke Amerika sekarang. Mas, Papa benar. Ikut kami ke Amerika. Kalau tidak untuk aku, lakukan untuk Raffi anak kita. Ya, Papa. Seorang laki-laki harus bisa mengayomi dan melindungi anak dan istrinya. Baiklah, aku akan pergi ke Amerika bersama kalian. Isaac. Don, aku mau minta maaf atas sikap ibu tadi. Aku juga nggak tahu kenapa ibu bersikap seperti itu. Dan nggak biasanya dia juga memaksakan kehendaknya. mungkin itu karena rasa terima kasih ibu ke Raffi yang pernah menolongnya dulu. Wajar aja kok, Sutra. Kalian berdua begitu aja nggak becus? Buat apa saya bayar kalian? Gara-gara Sutra kita semua dimarahin. Sutra sudah menyakiti hati Pak Raffi. Dia benar-benar cewek bajingan. Mak, bukan Pak Raffi aja yang sakit, tapi aku juga. Sutra itu emang bukan cewek baik-baik. Dia tuh betina jalang, tau nggak? Sutra, nama yang cocok untuk kamu. Lembut dan halus. Sama seperti kepribadian kamu. Kok bisa ya? Ibu kamu kasih nama seperti itu? Ibu bilang, itu karena waktu ayah ninggalin ibu, ayah memberikan sapu tangan Sutra pada ibu. Padahal dia sangat mencintai ayah. Aku nggak tahu kenapa ayah ninggalin kami. Apa kamu pernah berpikir untuk cari ayah kamu? Aku nggak tahu gimana ayah aku. Namanya aja aku nggak tahu. Ibu sangat merindukan ayah. Aku tahu itu. Tapi ibu selalu berusaha untuk menutup-nutupi. Aku ingin sekali ayah dan ibu bisa ketemu kembali sebelum ibu menghadapinya. Kalau begitu, kita akan cari bersama-sama. Kenapa enggak? Sutra? Sutra, kamu kenapa, Sutra? 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 Doni, aku udah di mana, Don? Di rumah aku. Udah, kamu istirahat aja dulu. Tadi kamu pingsan di taman. Pingsan. Aduh. Beraninya kamu masuk rumah ini. Ini kamu. Rasain dasar perempuan murahan. Dina, jaga ucapan kamu. Coba kamu pergi deh. Cepat pergi.
Pak Raffi, ada hal yang harus Anda tahu. Siapa yang suruh kamu masuk? Maaf Pak, tapi ini mengenai Sutra. Sutra. Iya, barusan saya dari rumah Doni. Dan ternyata Sutra dan Doni sedang di sana. Mereka berada di suatu ranjang. Seranjang bersama. Halo, iya Raffi, ini gue Doni. Ada yang bisa gue bantu? Ternyata Ina benar. Mereka sudah menyakiti hati aku. Dasar wanita jalang, pria hidung belang, pasangan yang serasi. Kening kamu kenapa? Hah? Bukan urusan Bapak. Sekarang Bapak, hah? Kamu tahu, aku sangat tulus sama kamu. Tapi apa balasannya? Kamu mengkhianati aku. Kamu tidur sama Doni. Jawab aku. Kamu tidur kan sama Doni? Iya. Aku tidur sama Doni. Jadi lupain aja aku. Kenapa kamu selalu membuat aku menderita? Apa kamu tahu? Semakin kamu membuat aku membenci kamu, semakin aku mencintai kamu, semakin aku merindukan kamu. Kamu pasti bohong kan? Kamu nggak mungkin tidur sama Doni. Gak mungkin. Akan merebut cinta kamu. Aku janji. Kasihku, sayangku, aku bahagia. Kasihku, cintaku, hasrat membara. Aku bangga Aku tahu kepadamu. kenapa belakangan ini kamu kasar sama aku. Dan mengapa juga kamu dekat sama Doni. Aku tahu ini semua salah aku. Tapi mulai saat ini aku akan mengisi kekosongan itu. Setiap hari, setiap jam, setiap detik hanya dengan kamu. Bukankah kita diciptakan untuk saling melengkapi? Hubungan kita udah nggak bisa diselamatin lagi. Di antara kita udah nggak ada kecocokan. Dan aku udah nemuin kecocokan itu dalam diri Doni. Bagai tak berdaya. Cintaku suci, kita Kembaliin kalung ini. Belum puas. Kamu menyakiti aku. hatiku sudah tak tahan. Aku datang melamarmu, kan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku. Iya, pesawatnya mendarat lebih awal. Raffi kamar dulu, Pak. Kenapa dia? Paling-paling berantem sama pacarnya. Pacar? Siapa namanya? Sutra.
Sutra. Aku ada selalu ada di samping ibu kok. Ya, ibu tenang ya. Ibumu kenapa? Ibu nggak apa-apa. Dia pasti lagi mimpin ayah. Kalau dia mimpin ayah, sikapnya selalu seperti ini. Oh, gimana kalau sekarang kita mencari ayah kamu? Kasihan kan ibu? Aku nggak pernah bilang sama kamu kalau aku nggak tahu nama dan gimana ayah aku. Terus apa ada tanda lain yang menunjukkan identitas ayah kamu? Misalnya benda peninggalan ayah kamu gitu? Ada. Waktu itu ibu pernah kasih lihat aku sapu tangan Sutra yang dikasih ayah. Yuk. Doni ini sapu tangannya, Don. Bagus. Aku foto dulu ya. Aku mau coba di koranku. Jadi akan ketahuan siapa berikut ini. Ya. Makasih ya, Don. Halo? Apa? Ibu meninggal? Sutra belum bisa nemuin ayah. Sutra, kamu harus tabah ya. Yuk, sekarang kita pulang. Raffi, aku mau pulang sama Doni aja. Pak. Nggak jelas. Sapu tangan. Ratri. Iya, soal sapu tangan itu ya? Oke. Besok sore saya akan mempertemukan Anda dengan pemilik sapu tangan itu. Ya, makasih ya. Maksud kamu, yang nelfon tadi itu ayahku, Don? Belum bisa dipastiin. Tapi mungkin aja kita bisa mendapat info dari dia. Iya, Doni. Aku buat tes ini ke sana. Jadi kita bisa langsung pergi sekarang. Erna, ini tas pasti berharga banget buat Sutra. Kamu dengarkan tadi, Doni sama Sutra mau pergi bareng. Sekarang kamu umpetin ini di kamar hotel. Iya. Oh, kamu cari tas kecil? Iya, mainnya lihat nggak? Tadi ke bawah Erna ke atas, dikiranya punya tamu kamar 303. Yaudah deh. Kamu kemana? Ke kamar 303. Permisi, pihak manajemen. Itu Pak, tadi ada pegawai yang masuk ke kamar 303. Bapak cepat ke sana, dia pasti mencari. Ya. Aku tuh bukan mau nyuri, tapi aku mau tas aku ke dalam. Cepat! Cepat! Erna! Ini tas aku, Erna. Apaan sih? Ini tas aku! Ini hadiah buat pencuri kayak kamu. Kamu akan dipindahkan
datang ke Hotel Nusa Kambangan. Enjoy aja. Hah? Ayo bawa dia. Pak Raffi, gawat. Sutra ditahan polisi. Apa? Bagaimana dengan Nona Sutra? Saya siap menjamin untuk dia keluar. Nona Sutra sudah keluar atas jaminan Tuan Doni dan pengacaranya. Rudi, kita pulang. Sia-sia kita di sini. Halo? Pak Raffi, tahu kan kalau Doni dan Sutra akan segera nikah? Saya nggak percaya. Bapak bukan orang bodoh kan? Buat apa Doni ngeluarin banyak uang buat pengacara tadi? Kenapa aku jadi begitu bodoh? Ternyata selama ini dia hanya mempermainkan perasaanku saja. Sutra! 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 Lepasin! Iya, Raffi! Aku nggak akan lepasin kamu. Sutra, aku ingin kamu mencoba cincin ini. Buat aku. Kamu pikir cincin ini buat kamu? Ini buat pacar aku. Namanya Puput. Dia lebih baik, lebih cantik dari kamu. Dan yang paling penting, dia tidak pernah memainkan dan menyakiti perasaan aku. Apalagi selingkuh dengan laki-laki lain. Sutra, kamu nggak harus bersikap seperti ini kan? Aku mau pergi dari sini. Aku mau jauh dari Raffi. Sekarang dia udah punya pacar baru. Dan dia akan menikah. Sekarang kamu tahu kan? Kalau dia nggak pernah sayang sama kamu. Wanita murahan, kamu ngajak Doni pupuk kebo. Mbak, Doni cuma bantu aku. Bantu? Bantu apa? Jangan pura-pura pingsan kamu. Ih. Gina, udah Ina. Lu ngapain sih masih ngeladenin dia? Ngapain kamu dulu dia hidup atau mati? Kamu baca ini. Sutra, aku minta maaf ya atas kesalahan aku selama ini. Nggak apa-apa kok, Mbak. Lagian, aku juga udah mau ninggalin dunia ini. Tapi kamu mencintai Raffi kan? Ada gunanya lagi. Sekarang, dia sangat benci sama aku. Kamu jangan nyangka seperti itu. Aku kenal Raffi itu udah lama. Dia begitu karena ingin menutupi rasa sakit hatinya yang Raffi. Sekarang kamu minum ya. Kenapa aku harus mencintai kamu di antara semua perempuan di dunia sialan ini? Kenapa harus kamu? Sutra. Sutra. Raffi bangun Raffi. Raffi sadar. Raffi. 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 Raffi sadar Raffi.
Raffi, aku sangat mencintaimu, Raffi. Aku harap kita ketemu di kehidupan yang akan datang. Sudra, akhirnya kamu kembali, sayang. Ini cincin buat kamu. Sutra. 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 Dok, saya nggak mau tahu. Pokoknya Sutra harus sembuh. Saya nggak mau dia meninggal. Ma, saya tidak bisa menyembuhkan Sutra. Kondisinya semakin normal. Saran saya, lebih baik Sutra dibawa pulang saja, Pak. Ya Allah. Kenapa aku tidak tahu dari awal penyakit Sutra? Kenapa tidak ada yang tahu? Setahu saya, ada teman Sutra yang tahu tentang penyakit itu. Namanya Doni. Maksud lo? Lo sengaja sembunyi penyakit Sutra? Harusnya kamu tahu dengan sendiri. Kamu terlalu sibuk dengan kecemburuanmu yang membabi buta itu, sehingga tidak pernah melihat penderitaan Sutra. Hatimu selalu berselimut keangkuhan, sehingga tidak pernah melihat bahwa Sutra hanya mencintai kamu seorang. Raffi, apa yang kamu lakukan, Raffi? Bukan urusan kamu. Raffi! Raffi! Kamu kira kamu bisa nikahin Sutra? Aku ada di mana? Sayang, kita akan menikah. Tapi waktuku nggak lama lagi. Tidak ada kata tapi. Kita harus menjadi suami istri. Walaupun sisa hidup kita hanya 1 detik. Ayo. Bisa kita mulai sekarang? Tunggu dulu. Sutra, katakan siapa nama ayah dan ibu kamu. Nama ibu aku Ratri. Ayah, aku nggak tahu namanya siapa. Katakan, di mana ibu kamu sekarang? Di mana Ratri? Ibu sudah meninggal. Apa ibu kamu meninggalkan sebuah sapu tangan sutra bergambar 2 buah kupu-kupu? Ada. Ini sapu tangannya. Bapak, teman ayah saya. Tolong kasih tahu di mana ayah saya. Saya ayah kamu. Sutra. 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 Sutra.
Neng gimana sih? Kenapa harus Sutra, Pak? Kenapa? Dia nggak mungkin adik aku. Dia calon istri aku, Pak. Ini nggak adil. Sutra, sayang. Iya. Raffi. Iya, Ibu Maya. Sabar ya, sayang. Raffi ke sini. Raffi. Sutra. Jangan tinggalin aku, Sutra. Raffi. Jangan sedih. Tersenyumlah. Kalau hatimu hancur. Sutra. Sutra.